warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Aini dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7. Pada podcast kali ini, saya akan membahas dengan tema milenial membangun negeri, yaitu dengan topik dari hobi menjadi profesi. Di sini saya telah mendatangkan langsung narasumber yang dimana baru-baru ini beliau dan beserta timnya baru-baru saja memenangkan kewirausahaan mahasiswa di tingkat nasional di Universitas Podomoro, Jakarta. Bisa dikenalkan, ini bernama Ragil Andika Johan. Ya. Jadi nama saya Ragil Andika Johan. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Samudra, tepatnya di Prodi Teknik Informatika. Di sini saya baiknya memanggil apa? Abang aja boleh. Oh, baik Bang. Bang, boleh diceritain nggak apa sih awal karir dari Abang untuk jadi sekarang? Oke. Jadi awalnya itu kami kan di Prodi Informatika itu pengetahuan tentang bisnisnya itu sangat sedikit ya, bahkan cuma satu mata kuliah yang tentang bisnis. Jadi itu awalnya itu Abang diajak sama teman Abang, anak manajemen, anak fakultas ekonomi. Jadi dia memang anak bisnis lah gitu ya. Jadi diajak untuk bantu-bantu bisnis dia dulu gitu. Setelah sekitar 1 tahun bantu-bantu bisnis dia, kami ikut lomba juga dan memenangkan beberapa penghargaan. Kemudian Abang rasa kayaknya enak nih berbisnis gitu. Dari situlah Abang mulai untuk bangun bisnis sendiri. Jadi Abang mulai bentuk tim, kemudian untuk modal awal itu kami seadanya, kami kumpul-kumpul uang, kami mulai. Kemudian di sana kami juga coba untuk ikut-ikut perlombaan kewirausahaan di tingkat mahasiswa. Jadi untuk mencari pengalaman berwirausaha, ilmu dan juga pendanaan. Dan alhamdulillah pada tahun pertama kami mulai usaha itu kami dapat memenangkan beberapa pendanaan untuk memperluas dan memperbesar bisnis kami. Baik, terkait dengan judul kita sendiri yaitu dari hobi jadi profesi, sebenarnya hobi Abang apa sih sehingga Abang minat sekali dengan profesi Abang yang sekarang? Ya, hobi Abang sendiri itu dari kecil ya, itu tentang IT ya. Abang dari kecil itu seringkali berjam-jam di depan komputer, berjam-jam di depan laptop, pelajari banyak hal di sana. Jadi Abang tuh lebih banyak belajar di sana. Jadi hobi Abang tuh di dunia IT. Itu juga yang membuat Abang memutuskan untuk berbisnis di dunia IT. Jadi Abang rasa enak aja gitu berbisnis di hal-hal yang kita sukai memang. Jadi Abang mulai dari hal sederhana dulu, menawarkan ke orang-orang untuk membuatkan mereka website untuk jualan. Jadi Abang coba mulai menawarkan orang-orang dengan modal seminim-minimnya. Abang coba tawarkan apa yang Abang mampu, yaitu membuat website untuk orang-orang berjualan. Baik, terima kasih. Apa sih yang mendorong Abang tertarik untuk menjadi pengusaha di usia yang terbilang masih muda ini? Kalau itu sendiri sih, karena pertamanya sih Abang nggak tertarik ya. Ada keinginan untuk jadi pengusaha, cuman memang belum pernah melakukan apapun, cuman pingin aja gitu, karena berwirausaha tuh kayaknya enak ya, bisa bebas, bisa kerja dari mana aja, bisa bebas, kita yang nentuin gitu. Cuman Abang belum pernah ngelakuin apapun untuk mencapai keinginan Abang tersebut. Jadi ya abang pikir kayaknya lebih baik kuliah dulu, nanti baru setelah kuliah baru memulai gitu. Tapi tadi karena ada ajakan dari teman, pertama ajakan dari teman tuh memang yang bikin tertarik itu jujur ya, hadiah dari lomba ya. Karena pertama itu diajak ikut lomba, tentu dibilang kita kalau menang dapat prestasi, dapat hadiah segini gitu. Itu yang bikin tertarik di awal. Tapi setelah dijalani ternyata memang pengalaman yang didapat itu cukup luar biasa. Jadi dari situlah Abang baru sadar, oh ternyata nggak perlu nunggu setelah kuliah gitu, sekarang juga bisa dimulai gitu, dan nggak ganggu juga. Jadi karena memang udah dapat pengalamannya sendiri, jadi udah ngerasain sendiri gitu ya. Jadi udah tahu gimana enaknya gitu dapat uang pertama kali atas usaha keras sendiri. Jadi itu sih karena pengalaman dan berani mencoba tadi, jadi keterusan gitu. Jadi usia tuh tidak menghambat segala sesuatu ya Bang? Ya justru semakin muda semakin baik untuk memulai gitu. Jadi kita lebih cepat merasakan gagal, lebih cepat dapat pengalaman gitu. Baiklah, di karir Abang yang bangun ini
Apa sih suka dukanya Abang dalam membangun karir ini bersama dengan tim dan juga kawan-kawan? Suka duka ya, nama bisnis pasti banyak kali ya tantangannya ya. Dari susahnya cari customer yang mau beli, kemudian juga nggak punya modal, kemudian di tim Abang itu kami banyak yang memang nggak punya pengalaman berwirausaha. Jadi susahnya itu karena juga literasi, kami juga kurang mengerti tentang bisnis karena kami juga dari prodi informatika gitu ya. Nah, jadi tapi kami nggak nyerah gitu aja. Kami coba cari pengetahuan tentang bisnis itu. Kami coba ikut bootcamp online, kemudian beli kelas gitu, belajar dari YouTube dan sebagainya. Itu jadi tantangan. Kemudian kalau dari customer sendiri sih, karena kami kan tentang teknologi gitu ya. Kita di sini kan masyarakatnya belum terlalu terbuka dengan kemajuan teknologi. Itu yang jadi susah ketika kami menawarkan produk kami. Banyak masyarakat yang nggak bisa menerima secara langsung, jadi kami harus mengedukasi masyarakat itu bahwasanya ayo gunain ini loh gitu, kita berkembang, kita pakai kemajuan teknologi ini. Seperti tadi yang Abang bilang, kalau suka dukanya itu kan ada kegagalan nih. Terus bagaimana lagi kalian memulai ulang atas kegagalan itu? Kayak tadi ya, namanya bisnis pasti merasakan gagal ya. Kecuali emang nggak merasakan itu pasti beruntung kali ya. Kami juga ada gagal, tapi di sini karena kami juga masih muda, kembali ke tadi, karena kita masih muda, jadi kami siap untuk menerima kegagalan apapun itu. Tapi kalau kita tua pasti nggak mungkin, kita harus hindari kegagalan. Tapi karena masih muda, kegagalan itu nggak jadi masalah besar untuk kami. Kami masih punya banyak waktu untuk mencoba hal baru, bereksperimen lagi, membuat inovasi. Jadi dengan kegagalan tersebut, saya percaya ya bahwasanya dengan cara kita gagal, di situ kita juga belajar untuk tidak gagal gitu. Misal kita udah tahu kalau cara itu ternyata gagal gitu. Jadi kita nggak ngelakuin cara itu lagi, ke depan kita ngelakuin cara baru lagi gitu. Jadi kami terus memberikan inovasi dan terus belajar lagi. Terkait lagi bagaimana tanggapan orang sekitar saat Abang ingin mengawali karir Abang ini? Ini juga salah satu privilege Abang ya, beruntungnya Abang karena dari keluarga sendiri itu sangat mendukung untuk Abang memulai karir di wirausaha. Kemudian juga orang-orang di sekitar Abang juga rata-rata banyak mendukung. Memang ada aja juga orang yang bicarain gitu ya, ngapain sih mulai itu gitu kan, nggak tahan lama gitu kan. Ada juga yang seperti itu, tapi bagi Abang itu justru menjadi motivasi. Jadi jadi menjadi motivasi bahwasanya aku harus tunjukin nih ke dia gitu, bahwasanya apa yang aku ambil ini benar dan bisa berhasil gitu. Dan itu terbukti. Jadi Abang sekarang udah bisa nampakkan hasil-hasil yang dicapai pada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, apa sih pesan-pesan Abang untuk generasi milenial untuk selanjutnya dalam membangun karir? Ya, untuk anak-anak muda nih, Abang rasa itu modal utama kita ya, muda gitu. Karena kalau kita udah berumur, kita bakal sangat sulit untuk memulai hal-hal baru. Jadi pesan Abang seorang muda, selagi kita masih muda, itu modal paling utama untuk kita. Jadi silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan, silahkan kejar mimpi-mimpi kalian, karena kalau nanti kita udah tua, yang timbul hanyalah penyesalan ya. Jadi mulailah apapun yang ingin kalian capai. Terima kasih Bang, makasih banyak atas motivasinya. Terima kasih juga telah hadir di podcast kali ini. Podcast saya semoga memberi banyak motivasi bagi kalangan milenial selanjutnya. Semoga sukses selalu beserta tim dan juga sehat selalu bagi semua yang telah menonton. Baiklah, di akhir podcast kali ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa umur tidak dapat menghambat segala sesuatu. Selagi muda, terus tetap berkarya. Saya Zaratul Aini, mohon pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.